ngerti kagem miwiti acara wonten ing wekdal ingkang menika monggo sareng-sareng ndedonga pambuka majelis kados adat jamanipun kula dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma wafa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Matur nuwun langkung rumiyin saking Yayasan An-Nur ngaturaken nuwun khususipun kangge Bapak Aminuddin Najib ingkang sampun nglunggaraken wekdalipun saben-saben Ahad Legi paring pangaosan wonten ing papan menika. Ugi matur nuwun sanget dhumateng para ustadzah lan ustadz saking An-Nur ingkang ugi sampun nyempataken wekdal ugi lan sayangipun bapakipun boten dijak, putranipun boten dijak niki mangke sanes wekdal Ahad Legi candhaipun kula suwun garwanipun setunggal Ahad setunggal 8 nggih, setunggal 8 pisan diusahakan saged napa menika nderek ngaos wonten ing papan menika. Ugi matur nuwun sanget wonten ibu-ibu wali murid, ugi ibu-ibu saking Majelis Taklim An-Nur ingkang wekdal ugi nglunggaraken wekdal kagem rawuhi kajian wonten ing wekdal ingkang menika. Pramila matur nuwun sanget lan monggo sareng-sareng kula panjenengan sami nderek kajian wekdal menika. Lan wekdal sak cekapipun dumateng Bapak Haji Aminuddin Najib dalem caosaken semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki pun paringi kelonggaran manahipun nggih, paringi seger warasanipun. Terus mawon wong kula niku teng omah dhewe. Terus kawit esuk pun ini sudah ronde kedua, tadi subuh sudah. Di dalam katanya di rumah ada tukang, padahal dari ketemu. Niki wau sebelum berangkat pun gawe unjukan snack asak diturute. Padahal gua cepet mau pakai langsung. Jare ana tukang teng griya niku dari ngerti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula pun janji ngajinipun urut dari surat Al-Fatihah dan seterusnya. Ning boten satu-satu. Saya lompat-lompati, yang penting-penting mawon. Lah sakniki kula membahas Al-Baqarah ayat 8, 9, 10. Ayat 7, 8, 6, 7 boten kula bahas. Ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang orang muttaqin. Ayat 6, 7 berbicara tentang kafir. 2 ayat. Boten kula bahas, lalu lompati mawon. Nah, terus ayat ini 8 dan seterusnya nanti itu bicara tentang munafik. Lan ini rada panjang. Kula bahas munafik. Nggo kita bareng diwaca bareng mawon nggo wong niki nggih pun kula diwaca monggo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah ina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fa
tuqribun. Terjemahannya gampang. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Ayat ke-8. Mereka itu hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal hakikatnya mereka hanya menipu diri sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah-tambah oleh Allah penyakitnya itu, dan bagi mereka siksa yang pedih oleh karena mereka berdusta. Jadi terjemahan ini pun biasa dan ayatnya juga biasa. Ini mari kita kaji beberapa konteks. Ini berbicara tentang munafik. Konteksnya begini, ketika Nabiullah Muhammad di Makkah itu hidup di kalangan kaum Quraisy, kafir musyrik mereka, bukan ateis ya. Orang Quraisy itu percaya kepada Allah dan menyembah kepada Allah, tapi musyrik. Jadi mereka itu ya berdoa, ya sholat itulah saja, tapi musyrik dengan sesembahan itu. Terus sedikit dari orang Quraisy itu kemudian ikut Kanjeng Nabi jadi muslim. Kan hanya sedikit, itu kegedean gambarnya. Orang muslim hanya ratusan kok di Makkah, enggak banyak. Tapi orang Quraisy maupun kafir Quraisy maupun orang muslim pada periode yang berapa tahun lupa saya, ya sampai lama lah, sampai 13 tahun berapa di Makkah itu tidak ada kemunafikan. Ini perlu dicatat. Jadi para ulama memastikan bahwa di kalangan kafir Quraisy itu tak ada kemunafikan dulu ya. Begitu juga di kalangan kaum muslimin tidak ada kemunafikan. Ya, jadi terling. Yang ada adalah kafir atau beriman. Kafir apa iman. Ini rano sing setengah, sing munafik gak ada. Terus maka tak dikenal kemunafikan di kalangan kaum muhajirin. Oh ya, ini nanti akhirnya kan hijrah kaum muslimin ini. Hijrah bersama Nabi ke Madinah. Lah, kemunafikan itu muncul nanti di Madinah. Tapi dari kalangan muhajirin muslim yang ikut hijrah itu juga tidak ada kemunafikan. Kemunafikan nanti ada di Madinah. Ini perlu dingerteni karena ini penting untuk dipahami. Nah, di Madinah, ini Madinah sekarang, ketika nantinya hijrah itu, di Madinah itu orang Madinah itu secara garis besar ada dua kelompok besar, kabilah Aus, Bani Aus dan Bani Khazraj. Ini. Terus ini juga sama, punya apa? Di antara dua ini, di antara Aus dan Khazraj biasa, juga saling bertengkar dan seterusnya biasa. Tapi mereka boleh dikatakan mayoritas penduduk Madinah. Tapi di samping itu Madinah juga dihuni oleh orang-orang Yahudi. Jadi di mana? Di Madinah itu sebelum hijrah, Yasrib ini salah ya, Yasrib namanya. Itu ada orang Yahudi yang ada tiga kelompok besar, namanya Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Jadi ini orang Yahudi yang biasanya menguasai ekonomi pasar Yasrib ya. Yasrib itu sebelum Kanjeng Nabi hijrah menjadi Madinah. Itu orang-orang Yahudi Quraidah, Nadir maupun Qainuqa itu umumnya menguasai pasar pandai itu apa namanya? Tukang besi. Kalau ini kebanyakan ekonominya di pertanian dan peternakan. Tapi hubungan mereka baik.
Nah, Aus itu berkongsi dengan Quraidah. Nah, sementara Khazraj itu berkongsi dengan Aus dan Qainuqa. Jadi mereka sudah kerjasama dulu. Mulai tak katakan mereka saling berganti, saling menyerang di antara ini dan berperang, dan di antara ini paling besar namanya perang Bu'ath. Di antara ini, di antara orang Aus dan Khazraj itu perang yang paling besar juga perang Bu'ath. Dan ini kerjasama gini, Khazraj itu pasti bekerjasamanya dengan ditopang oleh Nadir dan Qainuqa karena ekonomi kaitannya. Aus mesti dengan orang Quraidah. Ini penting untuk mengerti sosiologi munafik. Jadi munafik tidak sekedar ansi. Quran tidak hanya sekedar bayangkan kafir, enggak, tetapi juga memberi konteks latar belakang. Dan para ulama memahami itu. Maka ini ya saya ambil dari yang dulu ya. Ini cerita ini saya ambil dari Ibnu Katsir. Jadi begitu. Jadi jangan dibayangkan kerjasama dengan orang lain itu terjadi sekarang. Dulu sudah. Jadi Aus itu dengan Quraidah dan ini saling menopang. Kalau mereka berselisih saling membantu, saling menopang. Nah, perang Bu'ath ini nanti menjadi sejarah perang Bu'ath itu sebelum Islam, tapi besar. Tetapi ini nanti luka batin antara Aus dan Khazraj terkait dengan perang Bu'ath itu yang menjadi asbabun nuzul dari ayat itu. Ali Imran 102. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, itu dari ayat ini karena perang ini. Juga kaitannya dengan konteks ini. Jadi perlu dipahami asbabun nuzul dari satu ayat supaya kita mengerti bahwa ternyata Quran itu tidak seperti yang kita mau. Quran itu kitab luar biasa. Gitu ya. Jadi konteksnya kayak gini. Terus sekarang. Nah, ketika dakwah Islam itu datang, mereka itu kemudian yang Khazraj dan Aus ini kemudian banyak dan Aus maupun Khazraj ini banyak yang masuk Islam. Saya ulangi, ketika dakwah Islam itu datang, orang-orang Yasrib baik Bani Aus maupun Khazraj itu banyak yang masuk Islam. Kapan? Sejak sebelum Nabi hijrah. Jadi mereka itu mempunyai tradisi haji atau umroh. Lah Nabi berdakwah di pelataran Masjidil Haram. Dan orang-orang Bani Aus dan Khazraj itulah yang menerima. Jadi ketika Nabi hijrah itu mereka sudah siap. Jadi jangan dibayangkan Nabi hijrah itu Yasrib kosong, enggak. Yasrib sudah dihuni oleh orang-orang Islam dari Bani Aus dan Khazraj. Pasti nanti setelah hijrah lebih banyak pasti. Tapi sebelum Nabi hijrah itu sudah ada. Nah, ini mulai hanya sedikit tadi dari orang Yahudi ini, dari kelompok Yahudi yang masuk Islam. Tapi kalau ini boleh dikatakan nanti mayoritas ya, nantinya. Tapi yang dari Yahudi itu ada, tapi sedikit. Satu di antara tokoh yang terkenal, kalau sama kenal adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah pemimpin imam dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Dan masuk Islamnya Abdullah bin Salam itu pas Kanjeng Nabi datang, pas hijrah itu. Tapi kalau ini sama ini
masuknya Islam sebagian sudah sebelum Nabi hijrah. Nah, ketika Nabi hijrah bukan nambah. Nah, berarti baik dari Aus maupun Khazraj masih ada sebagian yang belum iman. Ini saya kasih tanda abu-abu. Jadi sebagian nanti dari Aus maupun Khazraj itu ada yang belum beriman sampai Kanjeng Nabi datang hijrah ke Yasrib itu. Memang banyak, tetapi tidak seluruhnya, belum seluruhnya. Masih ada sebagian kecil. Ini yang tak kasih tanda ini menunjukkan ada orang Aus, ada orang Khazraj yang belum Muslim. Kalau yang Yahudi masih mayoritas yang belum Muslim, bahkan sedikit yang masuk Islam. Ingat loh, ini hubungan mereka meskipun sudah Muslim, hubungan mereka tetap baik ya. Meskipun ini Aus sudah Muslim, ini hubungan mereka tetap baik dengan Yahudi dan masih tetap. Jadi sejak dulu Muslim itu berada dalam masyarakat yang beragam, tidak menyendiri. Jadi misalnya di Madinah ini ya campur, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, ada yang munafik dan seterusnya. Kalau nanti muncul piagam Madinah itu karena campur. Kalau terus ini dulu, supaya cepat nyautnya, munafiknya tadi di mana? Nah sekarang ini untuk menghapus jejak permusuhan antara Aus dan Khazraj, permusuhan mereka sejak zaman Jahiliyah, sehingga ada perang Bu'ats tadi, maka Kanjeng Nabi menghapus nama Aus dan nama Khazraj dan mengubah dari dua kelompok itu dengan nama kehormatan disebut dengan sahabat Ansor. Jadi penyebutan sahabat Ansor itu bukan sekedar karena menolong, tetapi memiliki makna sosio, pedagogi dan politis. Secara politis untuk menghapus jejak permusuhan antara orang-orang Aus dan Khazraj. Secara sosio-pedagogis untuk menghapus fanatisme kelompok di antara mereka. Jadi Nabi sudah menggunakan instrumen modern sebetulnya, menyebut mereka dengan sahabat Ansor. Sementara orang-orang yang datang di bawah Kanjeng Nabi dari mana? Makkah disebut dengan sahabat Muhajirin, dan di antara Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan. Nah, ini cikal bakal bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sebagai pemimpin baru dan baru tumbuh itu telah dengan tepat memanfaatkan instrumen modern untuk membangun masyarakat Muslim. Informasi ini penting supaya kita tahu bahwa Islam itu modern, pakai pikiran, pakai ilmu, tidak pakai emosi ansih untuk memperjuangkan Islam. Terus tak pindah ke sini yang Aus dan Khazraj. Ini yang masih sisa di lemok ini, yang abu-abu ini, yang bertanda abu-abu adalah mereka yang masih ragu-ragu terhadap Islam. Jadi masih ada di antaranya dan bersikap menunggu, oportunis. Dan pemimpin mereka namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah keluarga dari Bani Khazraj. Dan kelompok inilah di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan cikal bakal dari kaum munafik sebagaimana dibahas dalam Quran ini. Nyambung ketemu? Jadi bahasan tentang ayat 8, 9, 10 nanti itu membahas ini.
Asal usulnya adalah orang-orang dari Bani Aus dan Bani Khazraj di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul bersikap ragu-ragu, oportunistik, menunggu keadaan perkembangan Islam itu kepiye. Jadi tidak kemudian taslim, menyerah diri, tidak, tetapi mereka masih menilis lah gitu. Dan ini yang menjadi cikal bakal kemunafikan di kalangan kaum muslimin. Terus masih tadi. Nah, maka Quran menggambarkan wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hati mereka ragu-ragu karena mereka bimbang dalam keraguan. Nah, ini menjadi ciri khas nanti. Gambaran ini wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Ini ayat ini, ingat yang abu-abu. Kelompok kecil ini yang masih menunggu, bimbang, ragu-ragu, Islam itu Muhammad itu bener ora, lan sak piturute itu digambarkan wartabat qulubuhum, hati mereka ragu, fahum fi raibihim yataraddadun. Dan ini nanti menjadi ciri khas sampai modern, bahwa ciri orang munafik itu sangat cermat di dalam menghitung untung rugi. Jadi ciri khas orang munafik itu selalu sangat cermat menghitung peluang untung dan rugi. Karena ini juga gitu memang, si Abdullah bin Ubay bin Salul juga kayak gitu. Itu cermat. Dan Quran dengan sangat bagus menggambarkan wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Yang geleng-geleng sih lah susu. Kita lihat dulu kayak apa. Dan ini enggak sekarang berlaku ini. Ilmu ini masih berjalan. Jadi kemunafikan itu merambat di seluruh di seluruh dada umat manusia, dan sikap-sikap kayak ini tetap berlangsung. Nanti kita lanjutkan, jangan ke susu. Monggo. Iya. 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 Ya, maka saya katakan uang tradisional mereka itu bukan orang ateis. Jadi bukan ateis. Jadi baik orang Madinah maupun Mekah itu bukan orang ateis. Orang percaya kepada Allah, maka mereka juga beribadah, mereka juga, tetapi mereka musyrik, menyembah juga selain Allah. Meskipun namanya Ya Abdullah, ya kan hamba Allah. Nah, maka panjenengan kan mengenal namanya kan ada berhala besar Tuhan mereka namanya Uzza kan? Uzza. Pernah dengar itu? Nah, itu kan bahasa kuno Arab. Bahasa modern kan Aziz. Mula banyak Abdul Uzza, itu banyak. Artinya Abdul Aziz. Ya Tuhan mereka itu. Jadi Abdullah ini ya Abdullah, memang namanya Abdul. Mereka itu percaya pada Allah. Unik kan, baru kan? Jadi mereka itu percaya pada Allah. Jangan dibayangkan mereka itu ateis, enggak. Bahkan sangat religius, menyembah Tuhan. Tetapi cara mereka menyembah Tuhan itu pakai sarana. Sarananya banyak, sesuai dengan sifat daripada Tuhan. Maka mereka itu sampai menggambarkan menjadi katanya 360 berhala. Itu masing-masing mewakili sifat Tuhan yang disembah itu. Maka maaf itu, kalau mereka itu ke pasar, berangkat ke pasar atau bekerja, itu semua pasti mampir Masjidil Haram, gitu loh. Sejak zaman dulu ke Masjidil Haram kemana? Dia pasti akan menuju ke berhala apa? Saya nggak hafal satu demi satu dari 60, 350 nggak hafal ya. Katakanlah sekarang ini arca perkara pertanian, gitu. Jadi kalau saya mau berangkat mana?
berangkat ke sawah yang ke sini dulu, sholat dulu di sini gitu loh. Sholat di masjid ya haram itu, ya masjid haram itu. Ya ini kan 360 berkeliling di sekeliling itu. Saya dungo di sini. Nah saya berangkat ke sawah. Anehnya nanti kok saya pulang, ya kembali lagi ke sini gitu loh. Bahkan kalau saya panen, kalau saya panen, misalnya maaf ini, bahkan dulu juga digambarkan ketela, juga digambarkan kacang, macam-macam itu kan. Jadi menggambarkan ketela juga sih soalnya. Dan gambarkan saja ketela atau kurma. Panen loh ini. Panen itu nggak dibawa pulang. Ya dibawa ke masjid dulu, gitu loh. Sebagian nanti dicantol-cantol di sekitar berhala itu, dan itu halal dimakan oleh siapapun yang datang. Jadi mereka itu religius lebih tidak baik daripada kita. Dia malah tahu menurut. Nah, kemudian mereka baru pulang. Loh, religius sekali. Dah, tak balik dulu. Lek aku panen, iku aku kan juga menuju masjid dulu. Kemudian tak cantol ke sepersekian saya nggak hafal. Itu tak cantolkan yang kuno, artinya boleh dimakan oleh pengunjung masjid. Dan saya pulang membawa hasil ya setelah saya potong tadi. Sedekahnya ini loh, sedekahnya itu. Nah sekarang ada yang pernah umroh tuh atau haji? Ada. Coba diperhatikan. Kalau sampai Senin atau Kamis di Masjid Nabawi diapain? Sama bisa dibarisi udah disuguhi toh. Itu tradisi sejak zaman dulu. Sejak zaman jahiliyah, siapapun pengunjung masjid lek poso mangan kuwi. Mangan yang ada di dalam masjid. Iya. Nah, makanya kita juga supaya punya apresiasi perjuangan Nabi itu kayak ngopo. Ini justru di sini nanti ruwetnya. Jadi jangan mengira Islam itu melenis murni, itu enggak. Ya, Islam itu ya kayak gini. Secara sosiologi ya campur aduk kayak begini. Dan tahu ya. Jadi mereka itu ya ngopo kok dirani kafir, dia karena musyrik atau bodoh. Iya, karena mereka itu enggak percaya dengan Tuhan yang satu. Kok Tuhan kok siji ki nalare piye yang butuh kok siji gitu loh. Mula sampai nanti menantang Muhammad, uang kita itu kehidupan ini kompleks, butuhnya banyak. Kok kamu itu mengatakan Tuhanmu satu, itu Tuhan kunjur koyok ngopo? Itulah yang dijawab dengan Qul huwallahu ahad. Terus mereka tanya, iya, ning butuhku ki akeh, ana ekonomi, ana politik, ana perang, ana iku njur piye cara Tuhanmu itu memenuhinya. Mula dijawab Allahu as-Samad. Allah as-Samad kuwi artinya mencakup semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh hamba. Paham sekarang? 360 berhala yang ada di masjid, dan di rumah saya juga punya berhala sendiri-sendiri. Itu dijawab oleh Quran dengan mengatakan Allahu as-Samad. Ngoten lho, itu lho surat Ikhlas itu lho. Kenapa surat Ikhlas itu sepertiga Quran? Karena dia menjawab keraguan tentang Tuhan kok mung siji. Ngono lho. Wong buktine aku ki butuh pernikahan, butuh perekonomian, butuh pasar, butuh ini kepiye? Problem kan problem semua ini. Ingat loh, Tuhan itu erat hubungannya dengan problem di masyarakat jahiliyah dulu. Oke, dapat ditangkap? Secara kulturalnya itu seperti apa? Sebelum saya lanjutkan kepada munafik, saya selani mumpung tepat konteksnya, maka di dalam Islam muncul kaidahnya al-haq, kebenaran harus tetap berjalan meskipun di dalam kebatilan. Tak ini, hak harus tetap berjalan di tengah kebatilan. Apa artinya? Yaitu prakteknya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu sholat di mana? Ya di Masjidil Haram.
Karena semua nabi itu kaidahnya adalah sholat bukratan wa asyilan. Semua nabi diperintahkan untuk sholat 2 kali. Sebelum Isra Mi'raj ya, sholatnya adalah bukratan wa asyilan, yaitu di pagi hari dan di sore hari, 2 rakaat. Di mana Kanjeng Nabi sholatnya ya di Masjidil Haram. Loh, bukankah kala itu Masjidil Haram masih penuh dengan berhala? Ya kan? Belum bersih. Berhalanya bersih kapan? Nanti jauh Fathul Makkah, sekian puluh tahun kemudian. Tak baleni. Ketika zaman Kanjeng Nabi masih di Makkah, Makkah itu ya dikuasai oleh orang kafir itu yang penuh dengan berhala ya untuk lek tawaf ana sing kuda barang kuwi mau. Nah, tetapi Kanjeng Nabi dan umat Islam yo salah. Lah salate ning endi? Ya ning Masjidil Haram kuwi. Mula ana riwayat Kanjeng Nabi pas sujud dibuangi kotoran apa itu sama Abu Jahal itu. Unta. Itu kan pas sholat Kanjeng Nabi kan diindik. Mengkolek sujud. Nah, nanti Kanjeng Nabi tidak bangun sampai diresiki kalau si Fatimah kan gitu toh. Itu diguguyu sama siapa namanya? Abu Jahal dan kawan-kawan. Kanjeng Nabi sholat. Loh, bukankah Masjidil Haram masih penuh dengan kebejatan, kemusyrikan? Kenapa Nabi sholat? Yaitu maka munculnya kaidah berbunyi hak harus tetap berjalan meskipun di tengah kebatilan. Ini yang harus dimengerti oleh siapapun. Yang sekarang ini maaf nih sekalian aja ben cetok. Yang sekarang ini semangat hijrah. Semangat hijrah kadang-kadang menuntut semua lingkungannya bersih. Enggak, Kanjeng Nabi enggak ada ya gitu. Kanjeng Nabi biasa saja. Jadi campur aduk ini. Ya Abu Jahal Abu Bakar juga sholat di situ. Hanya nanti menjelang hijrah itu loh Kanjeng Nabi dibaikot, termasuk siapa? Dan seterusnya Abu Bakar dibaikot, tidak boleh masuk ke masjid. Lah nanti Abu Bakar bikin musola di rumahnya. Jadi musola pertama di dunia itu yang bikin adalah Abu Bakar. Karena dibaikot tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Ini kembali ke kaidahnya. Orang kafir ini campur aduk gini. Mula sampai Madinah nama Abdullah itu terkenal. Loh, ayahnya kan Nabi juga Abdullah. Oke ya, terjawab sudah Abdullah. Kembali ke sini. Kembali sekarang ke Madinah. Posisinya sekarang orang Bani Aus dan Bani Khazraj sebagiannya belum langsung beriman, isih menunggu perkembangan. Di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay. Anaknya Abdullah bin Ubay namanya adalah Abdullah bin Ubay. Uniknya Abdullah yang anak itu sekretaris Kanjeng Nabi. Ning bapake munafik. Ya jonggumun. Mula adike biasane urip kuwi di satu keluarga itu mboknya itu muslim. Mboknya bojone Abdullah bin Ubay. Oh ya, Abdullah bin Ubay itu tak terus sedikit ben kelihatan. Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah pemimpin Yasrib dari Bani Khazraj yang nanti mau diangkat jadi raja ning Rasido sebab kedatangan Kanjeng Nabi. Ini penting saya informasikan. Pertama, komunikasinya, pengalaman kerjasamanya dengan Yahudi tadi sudah. Kekecewaan pribadinya, kepercayaan pribadinya karena dirinya kecewa Rasido jadi raja. Ketiga, sumber ekonomi dari Abdullah bin Salul ini terganggu oleh Muhammad. Itulah yang menjadi kunci munculnya kemunafikan. Jadi kemunafikan muncul bukan tanpa kepentingan. Tak baleni. Abdullah bin Salul baik melalui secara keseluruhan
wis kulino bareng kerjasama karo wong Yahudi, baik itu dari Nawir, Bani Quraidah, Qainuqa maupun Bani Quraidah. Sudah punya pengalaman jauh sebelum Kanjeng Nabi datang. Jadi sudah ilmu taktik, ilmu licik itu sudah mereka tahu itu loh. Tahu maksudnya ya? Kejaba kuwi dilalah dheweke kecewa secara pribadi karena dirinya itu kudune dilantik jadi raja. Ning urung sampai dilalah Kanjeng Nabi hijrah itu. Kemudian pengaruhnya kalah pribadi. Ning secara ekonomi itu juga problem karena seluruh jaringan ekonomi di Madinah, ekonomi ya bukan agama, seluruh jaringan ekonomi di Madinah itu kalau bangsa emas, pandai besi itu kebanyakan dikuasai oleh orang-orang Bani Israel, oleh Yahudi. Pertanian, kemudian peternakan dan seterusnya itu kebanyakan didominasi oleh orang-orang Bani Aus maupun Khazraj. Sejak tua sejarah manusia ada wilayah remang-remang seperti tempat hiburan dan juga pelacuran itu dikuasai oleh Abdullah bin Ubay. Jadi jangan heran, biyen kuwi apa jenenge pasar kembang iki anyar, tapi biyen wis ana usaha pelacuran kuwi. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu memiliki sumber ekonomi yang juga terganggu dengan datangnya Islam karena wilayah kerja dia, pasarnya adalah pasar remang-remang tadi, rada germo gitu loh. Uniknya bojonya Abdullah bin Ubay ini ora gelem ngono kuwi. Mula kok bojone Bu Abdullah berarti ya, dan anaknya dilalah anaknya Abdullah bin itu khususnya bukan main, muslim yang hebat, bahkan nanti menjadi sekretaris Nabi. Lu aneh ya? Jadi dunia itu gak bersih-bersih amat gitu loh. Jadi sejak dulu dunia itu ya wajar saja. Mula saiki ana wong sok semuji sak saya lucu. Jadi ini menggambarkan secara real itu kehidupan kayak gitu. Apa pentingnya ilmu ini? Untuk menggambarkan bahwa tidak ada wilayah steril. Tidak ada wilayah steril dari kemaksiatan. Itu, ya. Dan tidak ada daerah yang mutlak kemaksiatan, tidak. Masuk nggih Pak, ya nggak percaya coba aja. Fir'aun zaman Musa itu orang baik atau orang buruk? Oh buruk Pak. Oh diktator Pak. Lansak itu dewe sampai mencela apapun sesuai dengan Quran boleh. Mencela yang namanya Fir'aun dan Wamala ini dan Bala. Tapi sama tidak boleh lupa bahwa di dalamnya itu ada mutiara yang hebat namanya Hasbil bin Sawro yang pernah kita kaji. Ini nggak sih? Hasbil bin Sawro, seorang sepupu daripada siapa? Fir'aun yang justru melindungi Musa, sehingga Musa setiap kali mau ditangkap itu nggak berhasil karena dibocori informasi oleh elite Hasbil bin Sawro itu. Anak, sepupu kok, sepupu. Satu, dua, bojone Fir'aun kuwi namanya Asia itu min ahli jannah utama. Di antara ahli surga itu wanita maksudnya ada 4, yaitu Khadijah, kemudian istri Nabi, Fatimah putri Nabi, Maryam ibu Isa, dan Asia bin Muzahim namanya itu istri Fir'aun. Nah ini menggambarkan di tengah bejat itu ada mutiara. Jangan lupa itu. Tapi di tengah ini, di tengah kebaikan itu tidak steril dari itu. Jadi supaya kita lebih realistis hidup ini. Nah yang jadi soal disitulah ujiannya. Aku kan dadi opo? Kan gitu tak persoalannya itu. Tapi kita gak bisa menghindar. Wong aku kan dadi opo? Terus seberapa besar aku
Kecil-kecil coba, wis aku wong Islam wae wis aku wong Islam, aku bekerja lama, saya justru aja saya lama dulu di puluhan tahun dia sama Muhammadiyah ini di Krapia ini sebelum Mas lama sejak tahun 80-an 3 atau 4 lupa. Lama di situ. Wis saiki kabeh Islam ta? Islam kabeh. Muridé Islam kabeh, gurune Islam kabeh. Nek kono ono sing ngrasani ndak? Ayo, ono ra rasa-rasa? Ono ra? Ono. Loh. Di lingkungan ini orang netral dari keburukan. Ya ada, meskipun itu ya keburukan kecil-kecil. Nek yo ono to. Ada. Ono sing iri enggak? Ada. Ono sing apik enggak? Ono. Sing sabar ono ora? Ya ono. Sing istiqomah ono ora? Ono. Sing rada beler salat ono ora? Lho ono, ayo ora. Saiki sithik gampang ngelola, dulu banyak kok. Dulu murid kita tuh 4 ya. 4 kali 3 12 kelas dulu. Jadi lama. Ya itu pertanyaannya kayak gitu kan lucu. Ono sing sergap salat bengi enggak? Ono. Sing blas ya ono. Tuh. Dan seterusnya. Artinya itu realita ini kita terima sebagai bagian dari iman. Inna akramakum indallahi, di situ mainnya. Inna akramakum indallahi atqakum itu ya di situ. Coba saya itu pedagang pasar. Saya pedagang pasar. Kanjeng Nabi juga pedagang pasar. Abu Bakar juga pedagang pasar. Dah, pertanyaan sekarang aja praktekkan. Saya pedagang pasar. Pasar itu tempatnya orang jujur apa tempatnya orang nggak jujur? Campur. Apaan kan? Nah, jadi aku mikir, wah pasar nggone wong ngapusi wong nyang-nyangan lan aku gak nang ngono akeh apa jenenge? Akeh wong ngapusi, jur aku bedol desa ora dodol ning pasar. Oh, bangkrut sampean. Ya kan? Dong maksudnya? Nah, ini loh, harus realita gitu loh. Yang penting aku menjadi pedagang yang amanah, bukan aku menghindari wong. Untung lalu di pasar itu goni wong rasane, goni wong nyinyir, goni wong ngapusi. Ono copet gak kan? Ya kan? Wis kok sampean golek di pasar lu bener. Ning apa njur aku kemudian pindah dari pasar demi mencari tempat suci? Enggak bisa. Ya itu realita. Yang jadi soal adalah inna akramakum indallahi atqakum. Apakah engkau menjadi pedagang yang lebih bertakwa dari yang lain? Oh tenang loh ning pasar iki yo padha Islam kan udah salat. Loh, salat ya uang toh. Lah aku salat ya itu toh. Ya salat lah. Nah, dan maksudnya ya maknanya itu secara kompleks supaya panjenengan hidup lebih realistik dengan beragama ini. Gitu ya. Nah, kembali ke kemunafikan. Abdullah bin Ubay. Nah, mereka kalau begitu kira-kira loh, kemunafikan itu tidak lepas dari komunikasi kita dengan berbagai kepentingan. Jadi munafik itu bisa muncul di Abdullah bin Ubay sebab dia harus belajar karo kepinteran dan keurikan daripada orang Yahudi. Dia dilalah punya kepentingan dan kekecewaan. Nah, mungkin kalau itu campur mungkin bisa menjadi benih kemunafikan. Jadi lek ngono jawabannya, pelajarannya, ojo kakean karep ben sampean ora kakean repot. Jadi lah awake kakean karep itu nang dia kakean karep itu kakean pola. Sebab ini kakean karep iki karepe ra kelakon. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay berwajah ganda. Oh iya, Abdullah bin Ubay dan orang-orang Bani Aus tak berani menentang Kanjeng Nabi. Tak baleni. Ini yang abu-abu ini tak berani menentang Kanjeng Nabi. Ning rum percaya karo Kanjeng Nabi. Dan mangu. Itulah yang disebut dengan munafik. Jadi mangu. Arep nentang rawani karuan wong Quraisy tentang Muhammad musuh. Mari kita bunuh. Kan gagah itu. Jadi orang-orang Quraisy gagah. Bagaimana sekarang kita membuat perencanaan? Karena segala macam cara sudah
Satu-satunya cara adalah dihabisi. Cara menghabisi Muhammad tanpa Bani Hashim menuntut balas. Rapat mereka, rapat besar. Sehingga muncullah peristiwa hijrah itu. Kan gagah. Orang-orang kafir kan gagah, bunuh. Ning lek orang munafik gak berani gitu-gitu. Ning justru ganjeli di sepanjang masa. Jadi kenapa munafik kuwi luwih banyak dibahas di dalam Quran dibanding kafir? Karena penyakit kemunafikan bisa muncul di sepanjang zaman dan dia lebih musuh di dalam selimut. Itu namanya gitu. Oportunistik ya. Dah gitulah sudah. Nah, orang munafik pasti banyak topengnya. Jadi dia bisa berwajah ganda. Kata nifak menjadi induk daripada munafik orangnya, nifak sifatnya. Nifak itu ketidaksamaan, ketidaksesuaian antara lahir dan batinnya. Di dalam diri munafik selalu ada inkonsistensi, kepura-puraan dan oportunistik, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Hati-hati, munafik itu ketidaksesuaian, ketidaksamaan antara lain dengan batin. Sing diomongke karo sing dikarepke yang sesungguhnya. Mau yang tersembunyi itu ada inkonsistensi, ketidaksamaan, dan kita tidak kongruan lah itu. Baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan hubungan dengan manusia. Mulane munafik kuwi ana rena werna. Ana munafik i'tiqadi, yaitu munafik terkait dengan hubungannya dengan Gusti Allah. Dia pura-pura iman nenggak iman, itu diaran dengan munafik i'tiqadi. Itu yang disebut fi darqi asfali minan nar, intipe neraka. Jadi munafik kuwi fi darqi asfali minan nar adalah orang munafik yang kafir, yaitu orang munafik yang dalam konteks akidah pura-pura iman ning satenane ora. Pertanyaannya, apakah nifak atau munafik i'tiqadi juga masih ada di akhir zaman? Wallahu a'lam. Itu meskipun kita tidak boleh suudzon. Ana nifak hubungan dengan manusia atau ijtimai disebut dengan nifak qauli maupun amali. Iki wonge ya iman. Iki lho loro iki, wonge ya iman. Orang ngantek kafir i'tiqadi niki enggak. Ning dheweke biasa inkonsisten dalam media tutur kata atau tulisan atau bahasa. Disebut dengan nifak qauli dan ini akeh banget. Kalau saya itu adalah, maaf saya tidak mendiskreditkan suatu profesi, saya mau mengambil contoh. Saya dilalah itu, maaf ya, aku orang nyalahir ya, aku harus minta maaf dulu. Saya itu Blantik tahu? Maklar, broker. Aku ngomong barang sing kagungan Pak Hashim, sing arep beli itu Pak Tatia.